Ya karena santet atau pranatural itu digunakan sebagaimana itu senjata tempur karena dikelola oleh leluhur zaman itu. Teluh, tenun, santet, tumbal itu senjata tempur. Teknologi seperti nuklir tapi tanpa reaktor. Tapi kalau itu tidak dipegang dengan kesadaran, itu seperti Anda menciptakan nuklir tanpa kelola kesadaran, berbahaya kan juga sama saja. Ya yang salah itu santet itu disalahgunakan untuk nyantet rebut warisan, urus-urusan perut lagi, bukan untuk pengamanan dan perlindungan. Atau menegaskan integritas bahwa ini adalah wilayah yang tidak boleh dilanggar sebagaimana sudah dilinggih atau dipasopati. Kamu di sini, aku di sini. Maka ada perlu penegasan dengan namanya kamu harus berevolusi. Hidup itu bertumbuh dan berkembang. Apapun selama itu di bawah sinar matahari pasti berubah. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang mandek. Dan kamu dituntun jiwamu untuk terus menemukan, untuk jari ini sampurnane urip lan mapane pati kan begitu. Jadi untuk menyempurnakan kesadaran hidupmu tadi. Berarti kita terima, tapi kadang orang merasa sok bersih. Aku nggak dosa apa-apa kok diserang. Jangan begitu. Ada substansi dosa terkecil di dalam diri Anda, yaitu energi. Kalau ngomong dosa Anda ada selesai. Karena itu cuma sebab akibat dari yang terkecil. Ya, paling gampang karena kamu adalah didesain dari tanah yang di sini leluhur memakan partikel dan substansi tanah di sini, materi dan apapun dari sini diserap untuk membentuk tubuhmu, dan kamu menggunakan pola ajaran yang bukan tanah ini, kan pasti terjadi hentakan energi untuk membangunkan titik balik bahwa kamu bukan itu, kamu ini. Cari pola makan yang selaras. Kamu dilahirkan dengan desain karma makananmu sendiri, tempat tidurmu sendiri, pasanganmu sendiri, cara mengaktualisasikan dirimu sendiri, sudah punya tempatnya masing-masing. Nah, kita terus digiring untuk sampai ke sana. Makanya sampurnane urip. Gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi biar tidak tahayul, nanti aku disantet. Ya karena santet atau pranatural itu digunakan sebagaimana itu senjata tempur karena dikelola oleh leluhur zaman itu. Teluh, tenun, santet, tumbal itu senjata tempur. Teknologi seperti nuklir tapi tanpa reaktor. Tapi kalau itu tidak dipegang dengan kesadaran, itu seperti Anda menciptakan nuklir tanpa kelola kesadaran, berbahaya kan juga sama saja. Ya yang salah itu santet itu disalahgunakan untuk nyantet rebut warisan, urus-urusan perut lagi, bukan untuk pengamanan dan perlindungan. Atau menegaskan integritas bahwa ini adalah wilayah yang tidak boleh dilanggar sebagaimana sudah dilinggih atau dipasopati. Kamu di sini, aku di sini. Maka ada perlu penegasan dengan namanya supranatural atau santet itu. Tapi kalau tidak dikelola dengan tepat, ini disalahgunakan. Sebagaimana AK-47 itu bukan masalah. Jadi masalah kalau disalahgunakan. Maka sadar itu penting. Nah, daripada Anda menggunakan santet untuk nyantet orang, gunakan untuk menyantet kanker Anda sendiri. Gunakan supernatural Anda untuk diri Anda sendiri. Makanya mapane urip. Step by step, gunakan energi semestinya saja. Jangan berlebihan. Untuk apa? Hanya untuk kamu dikatakan wow, melawan hukum fisika. Jangan. Bukan ini tujuan kita. Bukan itu. Gitu Bu ya. Terus tadi apa Mas? Wah, suaramu kayak Ariel. Nyanyi kamu harusnya. Apa? Tadi air panas. Ya. Ya, jadi tenangkan dulu airnya. Atau kamu bisa menenangkan air yang di dalam. Makanya saat mandi berdoa. Jadi itu sangat alamiah, Mas. Air itu kan menyerap memori, dia melewati pipa-pipa. Pipa itu mengandung logam itu mengandung elemental terus. Dan setiap kamu berpikir hanya dirimu yang berkarma, ngawur. Karbon ini berkarma, dinding ini berkarma. Kalau kamu peka, bisa berlatih sadar, kamu nempel di dinding ini, kamu bisa meretas siapa saja yang pernah memantulkan energi di sini. Makanya kok merinding ya aku di sini. Karena dia pernah merekam semua partikel ini. Apa yang terjadi di dalam kehidupan itu aktivitas prakamnya dan prakarti, rekam-merekam. Ketika Anda mati, alat rekamnya hancur.
tapi apa yang direkam masih. Tapi ketika nanti Anda terlahir kembali, terikat oleh susunan partikel dan membentuk sel, membentuk tubuh Anda, alat perekannya muncul. Akhirnya ketika Anda melihat matahari, aku keingat leluhurku, karena matahari pernah merekam keberadaan leluhurmu, termasuk kamu di masa dulu. Semua partikel ini rekaman. Nah, bagaimana kita bisa mengelola memori ini sebenarnya? Maka karma itu memori, harus dialokasikan. Karena kalau tidak dialokasikan akan membentuk dalam diri kita. Ketika memori kita ada di otak, otak terpenuhi, dia akan membentuk memori di tubuh. Tubuh yang melebihi kapasitas, banyak pikiran akan membentuk sel kanker, karena akan membentuk sel baru. Dan akhirnya meledak, karena kepenuhan memori. Rilis memorinya. Kesadaran itu berarti merilis memori, mengalokasikan, menata aktivitas rekam-rekam memori. Nah, air melewati pipa, ya tentunya Anda harus sadar, harus tahu bahwa itu sifat alamiah. Bukan berarti kita mengubah itu, tapi memperlakukan itu. Ya, memperlakukan bagaimana kita harus mengendalikan diri kita agar bisa meruat dan merawat si air ini tadi. Ya sudah, mulai sekarang kamu sudah berada di dalam karma kolektif, hidup di kota dengan dinamikanya seperti itu, tidak seperti saya. Makanya berkarma yang baik ya. Tidak. Jadi memang itu karmamu. Kita harus sadar bahwa ini karma kita secara kolektif. Ya sudah, kita berisiko di kota, bukan berarti tidak ada treatment atau perlakuan. Maka pentingnya sadar. Ya, kalau mau mandi, kamu yang tepuk hatimu. Sabda. Memori air yang terpaksa keluar dan aku bikin mandi, misal begitu, tidak mempengaruhi memori yang ada di dalam darah dan seluruh tubuhku. Engsun jumeneng, ya gitu. Jadi airnya ditenang gitu ketika kamu mandi. Atau kalau memang itu untuk minum, ya didiamkan dulu. Atau didoai dulu. Kamu mantra, kamu tiup. Tenang, kamu tidak bersinergi ketika masuk ke dalam tubuhku. Kamu tidak menggangguku. Kamu akan membentuk keselarasan. Itu juga bisa kamu mulai dari pola makan. Amati kalau kamu belum sadar. Kasih jeda. Ketika kamu memakan sesuatu dan aku belum tahu ya Mas, ini makanannya selaras enggak? Gampang caranya. Kasih jeda, makan. Setelah makan itu kamu makan 5 menit atau 10 menit selanjutnya menimbulkan kamu semakin ngantuk, tidak selaras berarti. Tapi kalau meliburkan kamu tenang, lebih sadar, lincah dan aktif, selaras berarti. Tapi ketika kamu makan itu kok bikin ngantuk, tidur malah gitu, tidak selaras, jangan dilanjutkan.